Shalom warga kerajaan. Kita selalu mendapat pertanyaan, how to love God. Bagi mereka yang di luar kita, Tuhannya itu abstrak. Tuhannya itu mereka tidak kenal. Tapi Tuhan kita menyatakan diri melalui Kristus putranya. Dan kita melihat di dalam seluruh Injil Yohanes, Yohanes menyebutkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Saya pikir dulu, kok sombong amat ya dia ini. Betapa dia angkuh. Dia menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Sampai saya mengerti bahwa semua orang dikasihi Yesus. Tetapi yang mengasihi Yesus tidak semua. Kita melihat dalam kehidupan seorang yang pernah jatuh paling dalam, yaitu Simon Petrus. Simon yang disebut Kefa atau Petrus, artinya batu. Sesudah sarapan, waktu itu di tepi Danau Galilea, begitu kasih Tuhan itu pada kita. Ingat ya, kita tidak bisa mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dia menyediakan sarapan bagi mereka. Dan dia berkata, come and dine. Mari datang dan makanlah. Sarapanlah. Marilah sarapanlah. Tapi sesudah makan, dia memanggil Simon Petrus dan berkata, Simon Bar-Yona. Simon Bar-Yona untuk mengingatkan, kamu ini manusia, karena itu kamu tidak bisa yaitu mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi sini adalah agapao. Dan luar biasa, Simon Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Tetapi dia memakai perkataan phileo. Kan Petrus sahabatnya Yesus. Tapi kemudian jawabannya yang merupakan jawaban bagi kita semua, gembalakanlah domba-dombaku. Feed my lamb. Lamb itu domba-domba kecil. Pertanyaan kedua, apakah engkau agapao kepadaku? Kasih yang tak bersyarat, kasih kelas ilahi. Dengan rendah hati dia berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi phileo, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Dan dia mengatakan lebih tinggi lagi, feed my sheep. Gembalakan domba-domba yang dewasa. Lalu yang ketiga, Yesus berkata, apakah engkau phileo kepadaku? Karena perintah kepada Tuhan ini adalah bukan phileo, ini adalah agape. Dan dia menangis, engkau tahu Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Jadi pertama-tama untuk mengasihi Tuhan, tahu diri kita sendiri, tidak mungkin agapao pada Tuhan sebelum dia melimpahkan agape kepada kita. Dan dia berkata, tend my sheep, rawatlah domba-dombaku. Bagi seorang suami, dombanya adalah istrinya dan anak-anaknya. Kalau ada menantu, cucu-cucu. Bagi seorang pastor seperti saya, seorang gembala, perkataan feed itu adalah memberi makan. Memberi makan secara rohani dan memberi makan secara jiwani dan sebagainya. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan yaitu kita pergi ke gunung, masuk ke gua dan bilang I love you Lord. Tuhan berkata, justru di bumi ini banyak domba-domba yang harus kita beri makan. Bahkan Yesus berkata, ada domba-domba lain yang tidak termasuk kelompok ini harus kuberi makan. Dalam hidup saya menjadi bapak rohani, bukan cuma untuk kelompok kita sendiri, tetapi untuk Tuhan berikan kemurahan banyak-banyak orang. Across denomination, across churches and ministries. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. I love God. Karena itu aku mau mengasihi dan melindungi, merawat domba-dombanya. Lakukan itu. Itulah mengasihi Tuhan. God bless you. Amin.
merdeka. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus, di mana setiap bulan Agustus, tepatnya tanggal 17 Agustus, keluarga besar kita, Rock Balikpapan, mengadakan event yang namanya Interdependence Day. 17 Agustus, tempatnya di mana? Minggu depan, tunggu minggu depan. Tanggalnya tetap tanggal 17 Agustus. Nah Bapak Ibu, komsel-komsel, bagi Bapak Ibu yang komselnya belum ada seragam, dan mau bikin seragam, ayo bikin seragam segera, masih ada waktu. Bagi Bapak Ibu yang butuh bantuan untuk membuat seragam, bisa hubungi nomor di bawah ini. Ya, hubungi segera nomor di bawah ini untuk pembuatan seragam. Seragamnya masing-masing komsel pilih temanya masing-masing. Warnanya pilih masing-masing. Yang penting satu komsel, satu warna, satu desain. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya seragam, pakai seragamnya. Yang belum punya seragam, silakan bikin seragam. Hubungi nomor sekali lagi, nomor di bawah ini. Sampai ketemu 17 Agustus dalam KK Gathering Interdependence Day 17 Agustus mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Dia
Sebab kau Raja Tuhan. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kau Allah yang Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku.
Betapa kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bertemu lagi di ibadah online pada hari ini. Hari ini tanggal 23 Juli, Saudara. Ngebut ya, sudah mau habis aja bulan Juli nih, Saudara. Oke, Mas, kita ini sudah masuk di triwulan yang ketiga dari tema-tema pengajaran roh kita. Jadi yang di triwulan ini kita kan belajar tentang love gitu. Di bulan Juli ini kita belajar loving God. Jadi kita berarti udah 3 minggu. 3 kali hari Minggu sudah belajar tentang loving God. Di awal bulan, sebentar Saudara, saya lupa. Kita satu dalam doa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna, buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami laluin. Kami bersyukur Tuhan hadir terus dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kami Tuhan. Perjalanan kehidupan kami Tuhan, bersama Tuhan kami boleh merasakan begitu hebat, begitu luar biasa Tuhan. Hari ini kami mau dengarkan firman Tuhan, kami siapkan hati kami mau terima semua firman yang daripada-Mu Tuhan, biar kami dengar, kami boleh simpan dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lanjut Saudara ya. Jadi masih dari seri Loving God gitu. Kalau minggu pertama Pak Gembala, Kak Herol, dia sudah kupas dari nats kita di Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 12 sampai 13. Ya, saya bacakan ya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Oke, nah hari ini saya mau share gitu Saudara ya, kalau nas Alkitab itu diambil dari Ulangan. Nah, saya mau kita belajar gitu ya. Saya belajar juga, kita ambil dari next generation-nya Musa. Kalau Ulangan itu ditulis sama Musa. Nah, ini kita ambil dari Yosua gitu ya. Sama, yang diajarin itu kan next generation. Jadi Musa, terus pemimpin berikutnya adalah Yosua gitu. Jadi masih dekat gitu. Pelajarannya dari Musa itu masih dekat gitu ya. Judul hari ini saya kasih judul Watch Yourself Carefully, Love the Lord Your God gitu ya. Jadi bahasa Inggris tuh Saudara ya, kalau mau Saudara tahu ya. Agak keren sedikit sih gitu ya. Ayatnya dari mana judul itu ada di Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. Bunyinya gini, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Itu dari terjemahan baru. Nah yang judul itu saya buka waktu saya siapin bahan, saya ambil referensi-referensi, ada terjemahan Net Bible. Bagus Saudara itunya. Watch yourself carefully. Jadi kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia itu, kalau saya cari terjemahan lain yang mirip itu di terjemahan firman Allah yang hidup. Dia bilang begini, karena itu waspadalah. Ya Saudara ya, karena itu waspadalah. Hendaknya kalian selalu mengasihi Dia atau Allah gitu ya. Di satu versi lagi saya bacain, ini juga bagus. Jadi di Amplified Bible bunyinya gini Saudara ayat ini. So be very careful and watchful of yourself to love the Lord your God. Nah coba Saudara ya, untuk mengasihi Tuhan itu beberapa terjemahan bilang, bahkan diterjemahkan di bahasa Indonesia itu waspadalah gitu ya, waspadalah. Jadi betul-betul ada penekanannya gitu. Kalau saya mau disingkat apa ya, saya coba cari kata-kata warning kok rasanya enggak, tapi mungkin yang lebih cocok alert gitu ya, alert tanda seru. Love your God gitu, love the Lord your God. Jadi kalau mau disingkat
katanya yaitu alert, love the Lord your God. Kok gitu ya saudara ya? Kenapa begitu? Nah kita mau belajar gitu ya. Sikap mengasihi Tuhan versinya Yosua. Sikap mengasihi Tuhan versinya Yosua, saudara ya. Jadi sebelum masuk itu, saudara ya, kita kalau topik ini gitu ya, topik ini. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu gitu ya, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan. Nah, saudara boleh cari. Jadi waktu saya persiapan, saya cari ketik mengasihi Tuhan. Ayat-ayat yang bunyinya ayat mengasihi Tuhan dekat, saudara, dekat dengan statement-statement itu apa namanya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, jiwa dan raga. Ada yang terjemahannya segenap hati dan segenap jiwa raga gitu. Itu apa sih saudara? Ya segenap hati tentunya dari dalam gitu ya. Kita mulai dari dalam hati gitu. Itu dari dalam kita. Maksudnya hati itu kalau saya menerjemahkan dalam pengertian saya itu roh kita gitu. Jadi pertama kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap roh. Dengan segenap roh. Mari kita ingat lagi senior pastor Pak Roni Daud pernah ngajarin kita. Siapa kita ini sebenarnya adalah kita ini Daniel ya. Daniel ini adalah manusia roh. Memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Jadi yang utama adalah manusia roh. Jadi kalau dibilang mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu mulainya berarti dari roh. Dari roh itu dia muncul melalui jiwa, nah terekspresi dari tubuh gitu. Jadi dan itu semua harus bekerja sama. Jadi dan semua harus bersungguh-sungguh waktu mengasihi Tuhan. Jadi kadang-kadang kita nggak sinkron kan, yang roh gimana, yang tubuh gimana gitu. Nah itu mulai dari roh, kita sungguh-sungguh dari roh sehingga keluar dari jiwa dan akhirnya dari tubuh kita pun ekspresinya tuh mengasihi Tuhan gitu saudara ya. Jadi itu. Nah kita hari ini saya mau share aja mungkin nggak terlalu panjang. Karena sebenarnya poinnya sikapnya ya mengasihi Tuhan ya seperti yang Kak Herald sudah pernah sharingkan waktu awal bulan kemarin. Jadi ada 3 hal yang kita bisa belajar dari sikap yang kita bisa baca, kita bisa pelajarin dari ayat yang sudah kita baca, yang akan kita baca sih gitu kan, kita belum baca dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi saya mau ajak saudara, mari kita kalau tadi saya kasih di awal di Yosua 23 ayat 11, nanti kita kembali sedikit ke atas saudara ya. Yang pertama, jadi ada 3 sikap dalam mengasihi Tuhan. Jadi ada 3 sikap mengasihi Tuhan yang kita bisa belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama dari Yosua 23 ayatnya yang ke-6. Jadi yang pertama saya kasih gini, menguatkan hati dalam memelihara firman. Jadi Yosua 23 ayat 6 bilang begini, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi yang pertama saudara ya, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis. Kalau di sini ya dalam kitab hukum Musa, karena ini ceritanya kalau saudara baca perikop itu konteksnya ya saudara ya, itu Yosua, itu pesan terakhirnya Yosua, pesan terakhir kayak judul lagu saudara ya. Jadi itu pesan terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Pesan terakhir biasanya penting kan? Jadi dia ngingetin nih nasihat Yosua kepada bangsa Israel sebelum dia berpisah. Jadi judulnya kalau di terjemahan baru gitu ya, itu pidato Yosua, pidato perpisahan Yosua gitu ya. Jadi yang pertama kita belajar, yang pertama kita mesti apa? Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Balik saudara ya, kan sudah bisa ditebak kan gitu, kemana nih arahnya ini. Ingetin lagi, kita selalu di gereja ini puji Tuhan, kita sering banget diingetin untuk kembali ke firman. Baca firman setiap hari. Jangan bolong gitu saudara ya, karena itu di sini juga Yosua memesankan sama bangsa Israel seperti itu. Bahkan dia tekanin benar-benar, kuatkanlah benar-benar hatimu
dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, dalam hal ini ya firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Supaya kita terus tetap ada di jalannya yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Itu tujuannya saudara ya. Di Amplified Bible tulisannya be steadfast and very determined. Gitu ya. To keep and to do everything that is written in the book. Nah, dan seterusnya. Be steadfast and very determined itu saya coba cari tadi ya. Itu ada satu kata yang menarik gitu kan. Ada satu katanya yang dalam definisinya itu adalah konsisten, saudara ya. Jadi be steadfast dan very determined. Jadi kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara ini. Bukan cuma sekedar niatnya kita kuat untuk memelihara, tapi juga kita lakukan. Dan itu harus konsisten. Nah itu saudara ya. Be steadfast and very determined to keep and to do everything that is written in the book of law of Moses. Nah gitu saudara ya. Jadi kita di sini saya hari ini terus ikut ngulang juga gitu saudara ya. Mari ayo saudara kita kuatkan hati, kita kuatkan niat kita gitu ya untuk pegang, untuk pelihara firman. Gimana caranya? Yaitu tadi saudara, jangan bolong baca firman, jangan bolong merenungkan firman setiap hari saudara. Karena itu tujuannya satu, supaya kita nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri gitu saudara ya. Supaya kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Simple ya saudara ya, simple. Karena ini cuma ngingetin aja. Terus yang kedua, sikap apa dalam mengasihi Tuhan menurut dari ayat yang kita baca ini dari Yosua 23 ini. Yang kedua, kita mesti jaga pergaulan. Nah, kita ingat lagi, kita sudah pernah diajarin gitu saudara ya. Judul khotbahnya Kak Herol, berteman yes, bergaul pilih-pilih. Nah, itu ya saudara ya. Jadi memang kalau kita bergaul memang harus hati-hati. Di situ di ayat 7 bilang jangan bergaul, itu harusnya sambungan. Jadi harusnya sambungan dari ayat 6. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud kepada mereka. Gitu saudara. Jadi intinya kita mesti jaga nih. Kita mesti jaga dengan siapa kita bergaul. Karena kita ada ayat bilang di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nggak usah dibuktiin sendiri saudara, lihat aja orang lain gitu. Kalau dibuktiin sendiri nanti kalau kita bergaulnya salah, tiba-tiba kita jadi sesat gimana? Gitu, nggak usah saudara. Mari kita belajar dari orang lain gitu ya. Kita lihat aja, saya pun banyak melihat teman-teman dari dulu. Jadi saya mulai pelayanan kan dari SMP kelas 3, gitu ya. SMP kelas 3. Jadi kalau diurut dari sekarang, saya bisa ngelihat teman-teman yang dulu sepelayanan gitu ya, sama-sama mulai pelayanan, itu kalau begitu dia salah bergaul, sekarang nggak kelihatan lagi saudara. Jadi memang pergaulan itu efeknya banyak gitu. Makanya puji Tuhan Pak Gembala di sini pun sudah concern akan hal itu, sudah pernah mengkhotbahkan tentang berteman yes, bergaul pilih-pilih gitu saudara ya. Jadi sama seperti Yosua juga ngingetin bangsa Israel, karena di zaman Yosua ini adalah bukan seperti zamannya Musa waktu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tapi waktu zaman Yosua adalah zaman di mana bangsa Israel sudah di dalam tanah perjanjian. Nah, waktunya berperang gitu saudara ya. Menduduki tanah ini, menduduki bagian ini dari tanah perjanjian itu. Dan itu masih ada penduduknya, jadi mereka harus berperang gitu saudara ya. Dan kalau saudara lihat di di ayat-ayat sebelumnya dari pasal 23 ini, bahkan di situ juga ditulis bahwa sebenarnya Tuhan itu, jadi Yosua ngajarin kenapa harus ada 3 sikap ini gitu, keluar 3 sikap ini. Yosua ngingetin, Tuhan loh sudah menyertai bangsa Israel.
Tuhan sudah nyertai kalian gitu. Kalian maju berperang dan Dia yang berperang untuk kita, untuk bangsa Israel. Tuh Yosua bilang gitu. Bahkan di situ tulisannya, bahkan seorang dari kamu bisa mengalahkan 1000 musuh, katanya gitu. Itu sebenarnya bukan manusia, bukan kalian, tetapi Tuhan gitu. Itu dalam perkataan sederhana seperti itu, saudara ya. Jadi yang kedua apa, saudara? Mari kita jaga pergaulan kita. Jadi sikap mengasihi Tuhan yang kedua itu adalah kita jaga pergaulan kita gitu ya. Berteman oke lah sama semua orang, tapi kalau kita bergaul, mari kita lihat, pilih yang imannya sama, bisa saling membangun satu sama lain gitu ya. Di mana itu? Balik ke Komsel gitu ya. Saudara yang belum Komsel, masuk ke Komsel supaya bergaulnya di situ. Kalau berteman di luar oke, nggak apa-apa gitu ya. Terus lanjut, saudara. Yang ketiga dari ayat Yosua 23 ayat 8 bilang, berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Jadi yang ketiga, sikap kita dalam mengasihi Tuhan itu adalah kita berpaut. Berpaut kepada Tuhan itu apa sih, saudara? Kita setia sama Tuhan. Setia sama Tuhan, seperti di situ tulisannya seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Jadi ini kan Yosua bilang, Tuhan tuh udah bikin kalian menang loh gitu dan sebagainya. Itu kata-kata simpelnya ya. Tuhan tuh udah menyertai kalian, Dia berperang untuk kalian gitu. Kalau kalian bisa sampai di sini nih saat ini, sampai saat Dia ngomong, itu semua kan karena Tuhan, maksudnya gitu. Ayo terus berpaut sama Tuhan, tetap setia gitu. Nah kalau diterjemahkan di sekarang apa praktisnya? Nah kalau saudara bisa dengar, bisa mengikuti ibadah online saat ini gitu ya, ayo kalau itu saudara rutin, itu kan saudara udah kesetiaan itu saudara. Lakukan terus saudara, lakukan terus hal-hal yang rohani itu. Saudara dalam hal-hal yang rohani, saudara baca firman tiap hari, berdoa gitu ya. Saudara percaya sama Tuhan, beriman, melewati pergumulan saudara, lewati ada pergumulan, turun dulu, sempat jatuh dan sebagainya, lemah dan sebagainya, tapi saudara bisa bangkit kembali. Ayo terus setia saudara, terus setia. Seperti yang Yosua ajarkan kepada bangsa Israel gitu saudara. Jadi berpaut terus kepada Tuhan. Bahasa Inggrisnya di Amplified Bible ya. But you must be loyal to the Lord your God as you have been to this very day. Jadi sampai sekarang gitu ya. Jadi setia dalam hal apa? Setia percaya pada Tuhan, ulangin lagi ya. Setia beriman pada Tuhan gitu. Jadi jangan percaya sama yang lain gitu ya. Perkataan kita saya percaya Tuhan, tapi kita nggak percaya. Akhirnya dengan cara-cara yang curang dan sebagainya gitu ya. Setia mendengarkan firman-Nya, setia berdoa, setia melayani Tuhan gitu ya saudara ya. Setia melakukan firman Tuhan. Jadi itu saudara. Jadi 3 hal yang kita bisa belajar dari perkataan-perkataan Yosua kepada bangsa Israel. Jadi yang pertama, sikap mengasihi Tuhan itu yang pertama adalah kita menguatkan hati dalam memelihara firman Tuhan. Yang kedua, kita menjaga pergaulan. Yang ketiga, kita berpaut atau setia pada Tuhan. Nah, ketiga tindakan tersebut Yosua kasih seperti semacam kesimpulan gitu saudara ya. Semacam kesimpulan yang saya bikin judul pada hari ini. Jadi bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi dia tandaskan lagi, dia tekankan lagi gitu saudara ya. Yosua tekankan lagi. Jadi ketiga tindakan tersebut lakukanlah dengan tekun saudara. Jadi sikap mengasihi Tuhan tadi, 3 hal tadi lakukan dengan tekun. Nah kata tekun itu apa saudara? Kalau kita cari itu ya, artinya apa sih tekun itu? Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu gini, berkeras hati, satunya sungguh-sungguh gitu. Jadi kalau negatifnya ya tekun itu diartikan sebagai berkeras hati saudara. Tapi kalau dalam yang positif itu sungguh-sungguh. Contohnya anak saya itu kalau dia bersekolah dengan tekun gitu ya. Dia belajar dengan tekun. Nah itu artinya sungguh-sungguh gitu ya. Itu sih simpelnya gitu saudara ya. Kalau saya mengartikannya adalah seperti ini. Kalau orang bertekun, misalnya orang memulai usaha. Wah
itu loh Bapak si A itu loh ya, dia tekun loh. Memulai usaha itu dia tekun sampai dia bisa sukses seperti ini. Nah itu. Jadi itu bukan cuma sekedar sungguh-sungguh aja, tapi ada sisi konsisten, ada sisi bertahan. Jadi sisi lama gitu, panjang gitu saudara. Itu dalam saya mengartikannya seperti itu. Jadi tekun itu bukan sekedar cuman sungguh-sungguh aja, tapi juga teruji oleh waktu gitu ya. Jadi dalam jangka panjang pun dia tetap melakukan itu gitu, tetap sungguh-sungguh terus. Jadi sungguh-sungguhnya bukan cuma selesai, tapi sungguh-sungguh terus. Nah itu seperti itu bertekun saudara ya. Mudahan ini bisa menjelaskan buat saudara bahwa bertekun itu seperti apa gitu ya. Jadi Yosua 23:11 bilang gini, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Nah ini saudara ya. Jadi terus dalam terjemahan lain yang dibilang watch yourself carefully gitu ya. Perhatikan hidupmu sendiri dengan hati-hati gitu. Dengan apa ya maksudnya dengan sungguh-sungguh. Dengan carefully. Jadi watch yourself carefully gitu ya. Perhatikan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Dirimu sendiri gitu. Love the Lord your God. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu saudara. Jadi, nah kalau misalnya sampai situ, saudara rasa kok berat ya? Emang bisakah mengasihi Tuhan seperti itu gitu ya? Mengasihi Tuhan seperti itu bisa saudara. Minggu lalu saya minjem slide-nya Kak Herol di awal bulan. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi bukan dari kekuatan kita, saudara. Karena kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Itu modal. Jadi kalau kita nggak bisa mengasihi dengan kekuatan kita. Jadi kita mengasihi itu karena kasihnya itu ada dalam kita. Kapan? Waktu saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, kasih itu ada dalam kita. Kan bilang gini, God is love. Jadi bukan Allah mempunyai kasih, tapi Tuhan itu kasih gitu. Jadi kalau istilahnya gini, kalau Tuhan ada dalam saya, berarti kasih itu dalam saya kan. Nah berarti kita bisa mengasihi Tuhan dulu. Gitu. Jadi inilah yang dilakukan Tuhan. Dia lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita beroleh kemampuan mengasihi Tuhan. Singkat aja saudara, singkat aja. Saya sharing ya. Jadi memang masih banyak hamba-hamba Tuhan, masih banyak orang lain yang umurnya lebih banyak dari saya dan dia sudah melayani setia dalam Tuhan itu lebih lama dari saya. Tapi saya mau cerita, kan sharing aja gitu ya, sharing aja. Saya mulai pelayanan itu seperti yang tadi saya bilang, mulai dari SMP. Jadi dari lahir kami lahir di keluarga Kristen gitu ya, Kristen KTP gitu ya. Jadi sekedar ya Kristen aja gitu ya. Nah sejak bukan sungguh-sungguh sih, mulai diajak-ajak itu yang ke gerejanya rutin gitu ya. Saya bilang nggak sungguh-sungguh tapi ke gereja rutin gitu ya. Itu sejak kelas SMP kelas 3. Jadi waktu mulai ada gerakan karismatik gitu ya, gereja lama gitu ya. Saya diajak temen, ya, diajaknya bukan teman, diajaknya sama pertama om sama tante duluan. Terus om sama tante ngajakin mama. Nah karena mama pergi, kita diajak, ayo pergi gereja gitu. Biasanya enggak, biasanya Kristen kapal selam. Ke gerejanya cuma waktu Paskah cari telur dan Natal nunggu kado dari Sinterklas gitu saudara ya. Itu kita ke gerejanya waktu itu aja. Nah begitu ada itu, nah mulai rutin ke gereja setiap minggu. Nah diajak-ajak deh gitu ya. Nah kebetulan sih, ya saya bilang bukan kebetulan karena saya percaya itu rencana Tuhan gitu ya. Di situ ada teman sekelas saya SMP. Ya udah, berarti kan sepantar gitu karena sekelas ya sering ketemu di sekolah, ketemu lagi di gereja. Ya udah, bertemannya sama dia. Nah, teman ini dia sudah melayani lebih dulu karena papanya pengurus gereja. Jadi ya ngikut-ngikut lah gitu, ngikut-ngikut dan terus sampai nah waktu zaman dulu saudara ya, karena ini belum berintegritas ya saudara, jangan ditiru, tolong jangan ditiru Bapak Ibu Saudara, anak-anak, adik-adik gitu ya. Nah zaman itu kami belum integritas, jadi
Papa ngizinin bawa mobil. SMP kelas 3 loh saudara, salah ya saudara ya, enggak boleh diikutin, jangan tolong gitu ya. Tolong jangan. Nah, karena punya mobil, jadi terus kan gerejanya masih pindah-pindah dari hotel satu ke ruangan hotel yang lain gitu saudara. Akhirnya diajak, Den, pakai mobil, pinjem mobil. Buat apa ya? Bawa alat musik pindah-pindah. Nah itu pelayanan saya awal itu saudara. Nyetirin pindah-pindah alat musik. Nah gitu. Jadi kalau pelayanannya adalah sebelum ibadah dan selesai ibadah. Pergi kalau misalnya ibadah Minggu, ya berarti Sabtu malam. Kalau ruangan hotelnya nggak ada acara, berarti kita bisa set dari hari Sabtu malam. Wah senang, karena di situ ya berteman, berkomunitas gitu, saudara ya. Berkomunitas, ada teman gitu. Kan senang-senang ngeset alat, ubiang-ubiung kesana gitu ya. Terus pulang makan nasi goreng gitu. Itu awal pelayanan saya. Terus sampai kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Nah, karena saya ngeset alat musik, jadi ada kesempatan belajar-belajar, nah gitu ya. Nah teman saya yang saya tadi bilang itu satu kelas itu terikut juga gitu. Nah karena dia pelayanan duluan, dia belajar main drum. Memang paling enak kalau dilihat waktu belajar itu adalah main drum. Saya langsung tertarik saudara, saya belajar main drum, tok pukul. Satu titik teman saya itu di kelas 3 dia pergi duluan untuk pendaftaran di sekolah di luar kota. Dia pergi duluan. Nah, karena saya sudah belajar juga kan ya, dibilang bisa ya bisalah kalau misalnya lagu itu ya bisa, lagu itu mainnya begini, lagu ini mainnya begini gitu. Udah. Nah, begitu dia pergi nggak ada pemain drum, saudara. Jadi naiklah jadi pemain drum. Puji Tuhan. Bisa main drum dengan keterbatasan gitu ya. Saya ingat waktu dulu KKR itu Jubili. Nah, itu ya lagunya lagu-lagu di kaset Jubilinya Pak Roni itu. Itu sampai saya juga mesti pergi karena kuliah juga di Surabaya gitu ya. Surabaya, nah terus saudara saya pelayanin gitu. Saya melayanin. Nah, waktu di Surabaya, nah ini sudah lebih sungguh-sungguh gitu, sudah lebih dewasa kan gitu. Istilahnya sudah lebih mengerti gitu saudara ya. Sudah lebih ngerti apa arti pelayanan. Nah itu saya belajarnya semua waktu di kaum muda gitu. Saya bersyukur saya bisa mengalami semuanya itu saudara. Pelayanan dari yang nggak bisa gitu. Terus saya belajar meningkat terus Tuhan berkatin gitu saudara. Jadi saya bisa main drum seperti kalau yang sekarang ini ya kalau dibilang ya nggak jago-jago banget gitu. Tapi bisa. Itu ya saya percaya itu anugerah Tuhan gitu. Itu bonus. Karena dari mana? Dari setia. Kalau saya bilang setia sih gitu saudara ya. Sudah teruji waktu. Kalau sampai hari ini ya sudah gitu kan sudah lewat. Dari dulu sampai sekarang ya masih pelayanan gitu ya. Sampai bisa pelayanan yang seperti sekarang ini ya ini semua anugerah Tuhan gitu ya. Semua anugerah Tuhan izinkan. Jadi hal yang baru lagi gitu. Hal yang baru lagi. Itu dari kesetiaan. Nah tadi di yang nomor 3 saya balik sedikit saudara ya. Berpaut kepada Tuhan. Jadi berpaut kepada Tuhan itu kalau mau tesnya gampang saudara. Saudara mau ngetes saudara setia apa enggak sama Tuhan. Cuman pakai waktu aja. Jadi ujian kesetiaan itu waktu aja. Jadi saya bisa ngelihat lah gitu. Jadi dari dulu kita waktu rame-rame, waktu dari zaman saya SMP. Sekarang siapa yang bisa kelihatan yang masih pelayanan gitu saudara ya. Dan seperti yang Kak Herol juga pernah ngomong. Jadi saya bisa ngelihat gitu orang yang hidupnya benar terus, setia pada Tuhan, percaya Tuhan, setia memelihara imannya, setia pelayanan saudara ya. Itu saya bisa ngelihat. Saya bersaksi saya bisa lihat bahwa hidupnya dia dan keluarganya, anak-anaknya itu terpelihara keren saudara, keren. Jadi ayo gitu, saya mau ajak saudara gitu ya, kita setia juga gitu.
Ada ayat di Mazmur 18 ayat 26 bilang gini, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Engkaunya huruf besar, jadi Tuhan berlaku setia. Bayangin saudara, kalau Tuhan berlaku setia, dia bisa, bayangin aja, setia kasih berkat, setia memelihara gitu ya. Kan hidupnya enak saudara ya. Kan yang di ulangan tadi, supaya baik hidupmu gitu kan. Nah itu kita perlu gitu, makanya kita perlu setia mengasihi Tuhan. Kita perlu, makanya ini saya senang betul ayat ini. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Di depannya, maka demi nyawamu gitu ya. Maka demi nyawamu. Tadinya saya pikir supaya kita nggak mati kah gitu. Terus kita mesti bertekun mengasihi Tuhan Allahmu. Enggak saudara. Dengan menggunakan apa ya maksudnya. Kayak di film-film. Nih jaga barang ini dengan nyawamu ya gitu. Nah, itu saudara ya. Sama. Mengasihi Tuhan itu seperti itu. Jadi dengan segenap kehidupan kita gitu. Dengan gitu sampai nyawa kita dipertaruhkan gitu ya. Seperti itu saudara ya. Gitu. Jadi ujungnya saudara ya. Ujung. Saya sudah habis ini ya. Satu ayat lagi deh. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Gitu. Jadi ini saya ngajak, ayo kita bertekun mengasihi Tuhan gitu ya. Dari tesnya kan pakai waktu. Jadi jangan sampai saudara kendor. Jangan sampai saudara nyerah dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam memelihara firman Tuhan. Gitu ya. Jangan sampai nyerah saudara. Jadi itu. Jadi untuk mengasihi Tuhan, ayo kita mulai dari dalam hati. Itu ya. Dengan segenap kekuatan jiwa, dengan segenap kekuatan tubuh raga kita, sampai kapan? Sepanjang usia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu baru namanya bertekun, saudara ya. Oke, itu aja saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah mendengarnya Tuhan. Biarlah itu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih juga buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh melakukan perjamuan kudus Tuhan, semeja sehidangan dengan Engkau Tuhan. Kami mau manunggal dengan Engkau Tuhan melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Tuhan kuduskan roti dan anggur ini Tuhan, dan Tuhan berkatin semua, kuduskan juga hamba-hambamu yang melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan para imam yang di rumah yang sedang mendengarkan online service ini, silakan bagikan kepada anggota keluarganya. Kita masuk perjamuan kudus. Pelan-pelan aja saudara. Kalau sudah semua, oke. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat ini di tangan kanan kita ini adalah benar-benar persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan percaya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa cawan yang di tangan kanan kita ini adalah benar-benar persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita melakukan ini untuk mengingat ketiga hal ini, saudara-saudara. Kita bacakan sama-sama. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat
perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat roti dan anggur Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang boleh memeteraikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh manunggal dengan Engkau, kami boleh semeja sehidangan dengan Engkau Tuhan. Bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita masuk doa syafaat saudara. Mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa bagi bangsa kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami memberkati Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami berkata shalom Tuhan, damai sejahtera ada atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, bersama timnya Tuhan, wakil presiden, para menteri Tuhan, semua aparat yang bekerja Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, beri hikmat, beri kebijaksanaan Tuhan. Sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil Tuhan, Tuhan turut campur tangan dan semuanya boleh memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati pembangunan yang sedang berjalan di bangsa ini Tuhan. Proses pembangunan IKN Tuhan, berkati terus dalam nama Tuhan Yesus, biar berjalan sampai selesai Tuhan. Segala perekonomian Tuhan, Tuhan bela. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan di perekonomiannya. Terima kasih juga Tuhan untuk proses persiapan pemilu Tuhan di tahun depan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan Tuhan, untuk kesatuan hati, kesatuan di bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang yang berikhtiar jahat Tuhan, mau coba memecah belah bangsa ini Tuhan, yang mau mencoba mengacaukan bangsa ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan, mengikat kuasa jahat, mengikat rencana-rencana jahat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biar keamanan boleh terjadi Tuhan atas bangsa kami. Pemilu boleh berjalan dengan lancar. Berkati juga kota Balikpapan Tuhan. Tuhan berkati dengan damai sejahtera. Tuhan berkati dengan keamanan. Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah Tuhan. Bahkan setiap proyek-proyek yang sedang berjalan Tuhan, Tuhan berkati Tuhan sehingga boleh cepat selesai Tuhan. Berkati Pak Rahmat sebagai wali kota. Tuhan berhikmat sehingga dia boleh mengatasi segala isu-isu yang terjadi di kota Balikpapan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berkati juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh dipercaya Tuhan untuk membangun Tuhan rumah Tuhan di kota ini. Tuhan berkati Tuhan, para panitia yang bekerja Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, Tuhan pakai Tuhan untuk kami boleh sama-sama membangun Tuhan bait-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan di kota ini Tuhan. Kami bersyukur buat Rock Gateway Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan tanda ajaib Tuhan. Rock Gateway boleh terbangun Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan doa syafaat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga hari ini mau berikan persembahan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diberkati Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau boleh memberikan persembahan syukur Tuhan. Persembahan misi, diakonia Tuhan. Persembahan pembangunan Tuhan. Mengembalikan perpuluhan Tuhan, dan kami melakukannya dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa saudara. Kita buka kedua tangan kita. Saya akan berdoa, doa berkat, dan saudara aminkan kalau saudara percaya berkat ini buat saudara. Kami percaya Tuhan, kehendak Tuhan kami semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Diberkati kami waktu kami masuk, waktu kami keluar. Bahkan dengan mulut kami Tuhan kami beriman percaya bahwa kami sudah diurapi. Kami bisa berkata sama dua tangan kami. Ayo kita ucapkan 3 kali sama-sama saudara. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, memberi kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan, kami semua sudah terima berkat Tuhan. Ayo kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.